Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Veranda Channel. Oke, jadi gini, di konten sebelumnya kan gue beli ikan dewa ya, ikan mahsyar. Jadi ikan mahsyar ini ternyata setelah gue perhatiin 3-4 hari, waduh bro, ikannya pengganggu banget. Dia pendatang baru, malah dia yang ganggu Pirates Kombi gue. Aduh, parah bro, parah. Gue nggak bisa bertahan lebih lama lagi, asik. Gue kalau ikan udah ada yang saling ganggu dalam satu tank, itu gue lebih baik gue pisahin. Akhirnya plan gue adalah gue akan pindahin wallfish gue ke tank atau akuarium yang baru. Lalu ikan mahsyar itu akan masuk ke dalam tank wallfish gue. Kan nggak mungkin dong, masa wallfish nggak dipindahin, mahsyar masuk ke tank wallfish, udah habis dong. Tinggal jadi tulang doang, besok pagi mending tulang habis bro, dilep. Nah jadi setelah 3-4 hari si ikan dewa ini, ikan mahsyar ini gue karantina dulu ke tank kecil gue. Ya kasihan sih, cuman tank 30 cm bro. Nah ini tanknya bro. Seperti tadi gue bilang, plan gue adalah gue mending beli tank baru lagi yang lebih besar untuk wallfish seorang diri. Karena wallfish ini pembunuh berantai bro. Ngeri-ngeri sedap. Bukan ngeri-ngeri sedap lagi deh, ngeri, nggak ada sedapnya. Jadi tank baru ini buat wallfish, lalu nanti si ikan dewa masuk ke tank wallfish gitu ya ceritanya. Ya ribet ya, bongkar pasang terus. Nah jadi ini gue baru beli akuarium lagi 1,5 meter khusus untuk si pembunuh berantai ini. Jadi ini sekarang gue lagi running airnya nih. Ini udah sekitar 3 hari gue running airnya. Masih agak cloudy dikit sih, kita bisa lihat ya di sini. Belum crystal clear sih ya, kalau bahasa penghobi ikan crystal clear. Padahal nggak kristal amat juga sih. Oke, jadi akuarium 1,5 meter ini gue bikin tematik nih. Polos sih, polos. Kenapa gue bikin polos? Bahkan gue nggak mau pasang keramik juga kayak tank si Dracula ini gitu. Jadi wallfish ini kan bener-bener nggak bisa disatuin ya sama ikan lain. Jadinya nggak ada tank mate yang bisa gue taruh di akuarium ini, di tank ini. Kalau ada tank mate itu kan fungsinya bisa bersihin kotoran-kotoran bekas pakan dan lain-lain. Nah si wallfish ini kalau pagi kan gue kasih lele potong. Saat dia gigit lele potong itu serpihannya kemana-mana bro, bener-bener berhamburan. Nah serpihannya itu nggak dia makan lagi. Jadi kalau gue pakai keramik, pastinya serpihan itu akan numpuk di bawah-bawah keramik. Nggak ada yang bersihin, nggak ada yang makanin. Nah itu gue nggak mau ambil resiko, mungkin malah jadi amonia tinggi di dalam air. Jadi di sini full gue buat polos. Tapi kenapa tadi gue bilang tematik nih? Jadi backgroundnya kalian bisa lihat nih, lone wolf. Waduh, ini benar-benar buat serigala banget nih. Jadi kenapa gue pasang background gini nih? Mantep kan backgroundnya? Kenapa gue pasang background kayak gini? Jadi gue pengen ngebuat akuarium ini memang khusus untuk wallfish sendiri, bener kan? Sendiri, nggak bisa dikasih tank mate. Ya seperti yang kalian tahu di konten-konten gue sebelumnya, si serigala ini udah banyak banget bunuh ikan-ikan gue. Nah, balik lagi ke lone wolf. Lone wolf itu artinya serigala penyendiri bro. Jadi serigala penyendiri itu sebenarnya lebih mengerikan dibanding serigala yang bergerombol. Kalau kita analogi ke hewan aslinya ya, serigala penyendiri itu dia lebih memilih untuk berburu sendiri dibanding berburu dengan gengnya. Nah, biasanya serigala yang sendiri ini lebih misterius, lebih buas, lebih mengerikan lah pokoknya. Nah itu kenapa gue pasang background ini lone wolf, serigala penyendiri atau serigala kesepian ya. Enggak. Alay banget gue serigala kesepian. Jadi berhubung tank ini gue set polos, gue pengen background akuarium ini maksimal bercerita tentang ikan serigala penyendiri. Terus top filternya ini standar. Gue pakai sistem top filter aja. Di sini gue pakai sistem top filter wet dry system. Jadi top filter yang gue pakai ini nih, itu nggak ada sekat-sekatnya sama sekali bro, kayak kalian suka temuin di banyak toko akuarium lah ya. Jadi dari sini sampai sini tuh plong, nggak ada sekat sama sekali. Di bagian bawah tuh gue bisa memaksimalkan media bakterinya, lalu gue langsung tumpuk pakai biofoam terus kapas. Jadi media bakteri yang gue pakai nih, karena gue nggak mau pakai coba-coba lah, gue udah biasa pakai media bakteri ini. Jadi yang pertama gue pakai di sini tuh bioring, tau kan yang bulat-bulat putih. Terus batu apung. Nah, batu apung. Lalu sedikit di sini buat ngisi biar padat aja gue kasih sedikit biobol. Jadi di atas media bakteri itu biofoam yang cukup tebal. Habis itu di atasnya baru kapas putih untuk filter mekanisnya. Nah, kenapa gue nggak pakai sekat sama sekali nih dari sini sampai sini? Karena pompa yang gue pakai untuk akuarium 1,5 meter ini 3000 liter per jam. Pompa 3000 liter per jam ini kalau kita pakai top filter yang ada sekat-sekatnya itu airnya luber bro, luber. Nah itu kalau udah luber udah deh bikin puyeng deh. Makanya solusinya itu bikin top filter tanpa sekat. Jadi air semua lancar ke sini sampai turun lagi. Jadi itu ya, pompa yang gue pakai itu 3000 liter per jam, merek apa nih? Atman mereknya. Kenapa gue pakai 3000 liter per jam juga biar lebih maksimal nyedot kotoran dan mensirkulasi air di dalam akuarium ini. Nah terus
Apalagi nih yang mesti gue jelasin? Oh iya, satu lagi yang gue lupa, di atas kapas itu di ujung pipa keluar airnya ini gue pasang kaos kaki. Biasa ini kan lagi hits banget nih di dunia perikanan pakai kaos kaki. Dengan pakai kaos kaki ini berarti kapas putih yang ada di bawahnya tuh bisa lebih hemat, karena kaos kaki itu kan ya kalian tinggal kucek aja deh 3 hari sekali, habis itu plong lagi, bersih lagi. Nah, di kepolosan akuarium ini untuk maksimalin media bakterinya lagi nih, gue pakai Coldness K1. Ini tuh media bakteri yang top banget menurut gue. Jadi yang biji-biji putih itu namanya Coldness, lalu yang tabung hijau ini namanya Coldness reaktor. Dia reaktornya, dan Coldness ini akan optimal menjadi media bakteri kalau si biji-biji putihnya ini atau Coldness ini berputar, bro. Jadi reaktor ini berfungsi untuk muterin si biji Coldness-nya. Nih kayak kita lihat nih. Nah ini kan karena baru 2 hari nih gua cycling airnya kan. Jadi karena baru 2 hari, si Coldness ini juga belum mature, bro. Jadi nanti kalau dia udah mateng, semuanya akan berputar tuh di dalam kayak keaduk-aduk gitu. Jadi Coldness K1 dan reaktornya ini udah top banget jadi media bakteri tambahan di akuarium ini. Nah terus lampu nih, lampu. Seperti yang gue pernah jelasin di konten sebelumnya tentang wolfish ya. Wolfish itu kan hewan yang ada di dasar-dasar sungai ya. Dia tuh seneng banget diem di dasar. Logika gua berarti hewan ini tidak begitu suka intensitas cahaya yang terang banget. Nah makanya di akuarium ini kan akuarium 1,5 meter nih, tapi gue cuma pakai lampu 60 cm nih, cuman segini. Alhasil rona-rona cahaya yang dihasilkan tuh juga kayak gini nih, redup-redup romantis mengerikan gitu. Apa tuh romantis mengerikan, apa tuh? Ya, romantis mengerikan, beda jalur, bro. Harapan gue dia bisa lebih cepet settle dengan intensitas cahaya yang redup-redup gini. Lampu yang gue pakai juga sinarnya putih aja, nggak ada campuran biru, nggak ada RGB atau apapun, cuman putih. Jadi kurang lebih begitu ya settingan akuarium gue untuk wolfish. Jadi kira-kira 3 harian lagi deh wolfish akan gue pindahin. Nah, jadi gitu ya. Akuarium ini polos, bener-bener polos. Tapi boleh lihat deh, ada tulisan lone wolf, ada muka serigala yang gede. Waduh, kayaknya ini akuarium macho banget ya. Macho, bro, macho. Apalagi ikannya sendirian di dalam, wolfish pula. Ikan yang nggak bisa diganggu-gugat, bro. Gila. Ya kira-kira gitu. Jadi update-nya ikan masher itu sekarang ada di akuarium kecil. Jadi Pyres kombi gue juga sekarang lebih tenang, udah nggak ada yang ganggu-gangguin lagi, bro. Dia bisa lebih enak makan dan lain-lain. Makanya gue agak gerubak-gerubuk beli tank baru dan lain-lain, karena biar mashernya juga cepet-cepet pindah deh dari akuarium kecilnya. Kesian, bro, kesian. Katanya ikan dewa. Oke, bro, kira-kira gitu aja dulu update dari gue. Nanti next konten kita pindahin si serigala. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.